Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada kembali pada ibadah raya Minggu GBI Jemaat Sola Gracia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah atau di tempat-tempat lain. Tetapi ini adalah hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang punya seluruh hidup kami, Bapa yang mempunyai seluruh kebenaran yang memerdekakan kami. Kepadamu kami bersyukur, kami berterima kasih buat perkenanan Tuhan hari ini. Boleh memperkenan kami menghadap Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Urapi kami hari ini Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengurapan yang memberikan kepada kami pemahaman, pengertian, sehingga kami dimerdekakan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, bekerjalah, giatlah Tuhan, biarlah malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekitar kami, membentengi kami, menjagai kami, sehingga kami mendengar firman-Mu dan kami diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan perihal bagaimana mukjizat itu terjadi. Hampir semua orang percaya, orang Kristen, orang-orang beriman, hampir semua manusia selalu berharap miracle. Ada keajaiban, ada kejadian-kejadian yang dahsyat atau mukjizat-mukjizat di dalam hidupnya. Siapa yang tidak suka mukjizat? Tetapi peristiwa terjadinya mukjizat bukanlah sebuah peristiwa untung-untungan, tetapi juga bukan hasil rekayasa manusia. Mukjizat terjadi di antara iman dan ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan perihal 10 orang yang mengidap penyakit kusta. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Mari Bapak Ibu kita baca bersama, sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, iman dan ketaatan menghasilkan mukjizat. Artinya mukjizat adalah perpaduan iman, berjumpanya iman dengan ketaatan. Hidup kita akan penuh mukjizat apabila iman mengejawantah dalam ketaatan kita. Itu sebabnya apabila ada ketaatan terhadap iman, maka mukjizat terjadi. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan, ucapan-ucapan Yesus di dalam Alkitab yang dipercayai lalu ditindaki atau diresponi dalam bentuk tindakan selalu menghasilkan mukjizat. Kita lihat
mukjizat pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di perjamuan kawin di Kana. Satu hal yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin anggur yang sedap akan muncul dari air pembasuhan kaki. Tetapi mereka percaya dan mereka bertindak, mereka taat. Hampir semua, boleh dikatakan semua tindakan itu membutuhkan iman, percaya. Dan saya mau katakan kepada kita, peristiwa di sini tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus juga adalah tindakan perpaduan antara iman dengan ketaatan. Kita tahu kusta adalah satu penyakit yang di dalam Alkitab, warisan dari perjanjian lama mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang sangat dikutuki oleh orang-orang Israel. Itu sebabnya orang-orang yang mengidap kusta harus disingkirkan, diasingkan. Mereka harus disuruh keluar. Dalam tanda petik dibuang dari kampung, dari pemukiman, dari perkemahan. Mereka harus dibuat di sebuah tempat di luar pintu gerbang, jauh dari perkampungan. Dan untuk menyatakan bahwa ini adalah kusta, harus diidentifikasi oleh pihak yang kompeten untuk itu, yakni imam-imam. Imam yang harus mengatakan ini kusta, ini tidak kusta. Kalau kulitnya lebam ke bawah menurun dari kulit lain dan bulunya mulai menjadi putih. Dan imam mengatakan ini kusta, dia tidak bisa dia harus disingkirkan, diasingkan dari rumah, dari keluarga, dari kehidupan sosial. Dan dia disendirikan di gubuk atau di tempat di mana dia diasingkan di luar pintu gerbang. Saudara, ini adalah kusta jasmani. Saya dari tahun 89 hingga tahun 90, saya melayani setiap hari Kamis. Habis doa puasa ketika saya masih kuliah sekolah Alkitab di Petamburan, saya setiap hari Kamis habis doa puasa berangkat dengan tim, bawa tim. Selalu berangkat ke rumah sakit Sitanala di Tangerang untuk melayani saudara-saudara yang berpenyakit kusta di rumah sakit kusta Sitanala. Jadi kami bisa melihat bagaimana lepra atau kusta itu menggerogoti saudara bagian-bagian tubuh, bahkan kalau mata sudah melemah bahkan bisa buta saudara, dan rasa bisa mati kalau sudah saraf-saraf putus oleh penyerangan kusta, sehingga akhirnya orang yang berpenyakit kusta bisa sampai tidak punya perasaan, tidak merasa lagi kalau saraf-saraf utamanya telah diserang oleh kusta atau lepra itu. Tetapi saudara, yang lebih parah daripada kusta jasmani adalah kusta rohani, yaitu orang yang digerogoti dosa. Kita melihat hampir sama saudara. Bagaimana orang yang berpenyakit kusta ini tidak boleh tinggal dengan orang yang masyarakat biasa, citizen biasa, dan mereka keluar dari kehidupan warga biasa dan dikucilkan menurut Alkitab. Di dalam kitab Imamat, kalau kita melihat Imamat 13 ayat 1 sampai 59, lalu pentahirannya Imamat 14 ayat 1 sampai 57, kita bisa melihat di situ panjang lebar tentang kusta dan bagaimana imam menyatakan ini kusta dan bagaimana imam menyatakan ini tahir, dia sudah sembuh, kustanya sudah tidak berbahaya lagi atau sudah tidak ada lagi, dan dia bisa diterima setelah melalui hukum pentahiran atas penyakit kusta. Tetapi yang jelas mereka dikucilkan, mereka pergi. Nah, kalau orang penyakit kusta rohani oleh karena dosa, kita bisa melihat bagaimana orang inferior, bagaimana orang merasa rendah diri, minder, dan tidak mau datang ke persekutuan. Sebenarnya bukan mereka tidak rindu, bukan mereka tidak punya hasrat, bukan mereka tidak punya keinginan. Orang-orang berdosa bukan tidak ingin datang ke gereja, tapi iblis menipunya begitu rupa. Membuat dia merasa malu, membuat dia merasa minder, membuat dia merasa takut, membuat dia merasa benci, membuat dia merasa muak, dan segala perasaan yang kacau balau ditimbulkan iblis sebagai akibat dosa, dan dia menjadi tawanan sebegitu rupa. Orang-orang yang kusta jasmani sesungguhnya merindukan keluarganya, merindukan kerabatnya, merindukan suasana rumah tangga yang hangat. Tetapi karena dia ada dalam keadaan diserang atau diidap oleh kusta, maka tidak memungkinkan untuk dia bisa bergabung. Itu sebabnya mereka ditempatkan di luar pintu gerbang. Tetapi saudara, ini penting kita cermati dan penting kita teladani dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Kalau Tuhan Yesus tidak melewati mereka, saudara, mereka tidak akan jumpa dengan kesembuhan. Mereka tidak akan jumpa dengan Yesus yang menjadi sumber kesembuhan, ketahiran mereka.
Kalau Yesus tidak lintas dari sana, tidak lewat dari sana, tidak menyusur dari sana seperti bahasa Alkitab yang mengatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan satu tindakan. Ini adalah inisiatif dari Allah. Perjumpaan orang berdosa dengan Tuhan Yesus, perjumpaan siapapun termasuk saya dengan Tuhan Yesus adalah inisiatif Allah. Allah telah memulai. In every encounter there is God has made the first step. Tuhan telah melakukan langkah pertama. Ketika Tuhan melakukan langkah pertama, kita harus melangkah untuk langkah-langkah selanjutnya di dalam jalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang punya inisiatif perjumpaan itu selalu Tuhan. Saya membaca Lukas pasal 19, bagaimana Tuhan Yesus berkeliling kota Yeriko. Sebenarnya itu sudah hari yang sangat dekat kepada hari pengorbanannya. Sudah sangat dekat kepada hari di mana dia akan disalibkan sebagai domba Paskah. Tapi ia masih sempatkan waktu untuk pergi mengitari kota Yeriko supaya sempat menyelamatkan satu orang yang punya kerinduan yang namanya Sakeus, seorang pemungut cukai. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan ketika pulang dalam pelayanannya harus menyempatkan diri mengitar ke Sikem, di Sikar. Lalu dia berada di sumur Yakub, dan ketika murid-muridnya pergi ke kota mencari roti atau bekal makanan, Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Saudara bisa lihat, kalau bukan inisiatif dari Allah, tidak seorang pun yang mencari Tuhan. Alkitab mencatat semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma pasal 1 dikatakan bahwa semua mulut mendayu-dayu, lidah berbisa, dan semua kaki gampang berbuat dosa, tangan semua cemar, dan tidak ada keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Tidak seorang pun yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Itu sebabnya saudara, kita bisa percaya bagaimana bahwa tidak ada sebenarnya upaya-upaya tindakan-tindakan kristenisasi dengan segala tindakan-tindakan agamawi. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak menggerakkan, dan kalau Tuhan tidak memulai langkah pertama untuk perjumpaan orang itu dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, tidak seorang pun berkehendak mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang berkehendak mencari manusia. Dan manusia yang dicarinya itu adalah manusia yang berdosa. Yesus Kristus berulang-ulang berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Dan bukan orang benar yang membutuhkan juru selamat, tapi orang berdosa. Dan anak manusia telah datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang hilang. Haleluya. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, gereja pun mestinya harus meniru pelayanan Tuhan Yesus. Yesus berjalan keluar dari Yerusalem, dan dia mengitar ke perbatasan Samaria dan Galilea. Ada satu daerah semestinya perjumpaan, bahwa di mana orang berdosa tidak bisa datang ke gereja dan tidak mau ke gereja, enggan datang ke gereja, enggan datang ke persekutuan, enggan datang kepada komunitas-komunitas rohani. Tetapi gereja harus keluar meninggalkan kenyamanannya dan berjumpa dan mengadakan perjumpaan dengan orang-orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, ini penting kita pahami semua. Ini penting dipahami oleh orang-orang percaya untuk semua beranjak keluar, reach out, pergi keluar, go out, pergi keluar, menjangkau orang-orang, mencapai orang-orang. Masih banyak orang-orang yang belum bisa diselamatkan. Dan hari-hari ini kita sudah dimudahkan dengan sistem teknologi, sistem informatika, teknologi yang ada sekarang. Dengan media sosial yang ada sekarang, kita bisa ke seluruh penjuru dunia. Tidak perlu harus kita pergi lagi lintas benua, sebab dengan pelayanan kita, dengan menggunakan multimedia, kita bisa menggunakan pelayanan lintas benua. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesus keluar dan masuk kepada tapal batas. Di manakah tapal batas antara gereja atau orang kudus dengan dunia ini? Kita harus keluar. Itu sebabnya kenapa kita harus pergi, menjangkau, mengasihi, turun ke jalan-jalan, dan menceritakan kasih sayang, membagikan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus. Sebab saudara, tidak ada seorang pun yang benar, dan kita sendiri pun tidak. Tetapi Tuhan dalam perjumpaannya dengan kita, atau menjumpakan dirinya kepada kita, telah memungkinkan kita menjadi layak dan ditebus dari dosa-dosa kita, dari cara hidup kita yang sia-sia, dari kusta-kusta rohani yang menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa berjumpa dengan Dia dan menjadi alatnya yang heran.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali kepada kisah orang kusta ini yang dikatakan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11 itu, bahwa itu adalah murni inisiatif daripada Allah. Dan jika Allah telah memulai sesuatu dengan kita, jika Allah telah memulai sesuatu dengan Anda, Dia tidak akan berhenti hingga kesudahannya. Tuhan tidak akan pernah berhenti, Dia akan terus melakukannya sampai hari Kristus Yesus Tuhan kita. He will not stop. Kita buka kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 berkata seperti itu. Dikatakan seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan bagaimana kalau Allah terus-menerus memikirkan kita, Allah terus-menerus memperhatikan kita, semestinya kita juga harus memperhatikan Tuhan. Ada orang berkata begini, mana saya nggak pernah diperhatiin Tuhan, yang diperhatiin cuma si Anu, yang diperhatiin Tuhan cuma si itu, yang diperhatikan Tuhan cuma bapak itu, ibu itu, keluarga sana, keluarga lain, keluarga saya tidak. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara berada di sebuah ruangan atau sebuah tempat, sebuah situasi, dan saudara diperhatikan orang terus-menerus, saudara nggak tahu bahwa saudara diperhatikan. Kalau saudara tidak juga melihat dia. Tapi ketika saudara melihat dia, dia sedang perhatikan saudara. Saudara lihat lagi, dia perhatikan saya. Saudara lihat lagi dia perhatikan saya. Makin sering saudara perhatikan dia, makin yakin dan tahu saudara bahwa dia perhatikan saudara. Demikian juga Tuhan. Tuhan perhatikan kita. Entahkah kita memperhatikan dia atau tidak memperhatikan dia, tapi dia tetap perhatikan kita. Persoalannya kalau kita tidak melirik kepada Tuhan, kita tidak memperhatikan Tuhan juga. Kita abai terhadap Tuhan, kita pun tidak tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita. Karena itu saudara, mari kita belajar memperhatikan Tuhan juga. Sehingga kita bisa tahu, bisa yakin, bisa nyaman bahwa Tuhan memperhatikan kita. Bahkan siang dan malam Dia perhatikan kita. Bahkan Dia berkata, aku tidak pernah punya rencana buruk terhadap hidupmu. Rancanganku bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini kita perhatikan. Jadi ayat 12 dikatakan mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak. Dan orang-orang kusta ini berpakaian cabik-cabik, pakaian koyak-koyak, rambutnya terurai. Dan mereka diperintahkan menurut hukum Taurat harus berteriak najis, najis, najis. Kalau ada orang mendekat, mereka harus berkata najis, najis, najis. Mereka harus berseru-seru tentang kenajisannya. Mereka harus dibuat sesadar mungkin bahwa mereka najis. Saudara dengar baik-baik, saudaraku, bahwa itulah yang membuat mereka akhirnya semakin lama semakin minder. Dan sesungguhnya mereka hanya boleh kalau sudah sembuh baru mereka pulang. Dan saya tidak tahu bagaimana mereka bisa sembuh, tidak ada penyembuhan. Beda waktu kita di rumah sakit Sitanala, ada obat, ada perawatan medis. Tetapi kalau di zaman Alkitab, mereka sudah kusta dikucilkan saja. Kalau mereka sembuh, ya sembuh, dinyatakan oleh imam bahwa mereka sudah tahir. Kalau tidak, ya mati saja begitu di tempat pengungsiannya. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi ayat 14 dikatakan, Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perkataan ini adalah perkataan kuasa. Ini bukan sekedar perkataan kosong. Ini bukan perkataan yang ngawur, saudara. Sekalipun kalau kita melihat seolah-olah ini perkataan ngawur. Bukankah mereka berkata, guru kasihanilah kami. Tapi jawabnya, pergilah kepada imam-imam. Ini perkataan yang bukan ngawur, walaupun kelihatannya seperti ngawur. Ini perkataan penuh kuasa dari Sang Pencipta. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang berkata, pergilah kepada imam-imam. Sebab menurut hukum Taurat, yang berhak menyatakan orang penyakit kusta adalah imam. Dan juga yang berhak menyatakan si penyakit kusta sembuh adalah imam. Jadi kalau mereka beriman dan percaya kepada perkataan Tuhan, seolah-olah Yesus berkata begini, kamu sudah sembuh. Apabila kamu percaya, silakan melangkah dan pergilah kepada imam, supaya imam menyatakan kamu sembuh. Dan mereka pergi. Sebenarnya kan ini suatu perbuatan gila, saudara. Mereka bisa saja bilang begini, ini gawat ini. Hei bro, gimana ini?
Kalau kita nanti digebukin gimana nih bro? Kita ini masih kusta, disuruh pergi menghadap imam. Bukankah imam yang karantina kita? Bukan imam yang lockdown kita ini? Ibarat kita pada dalam masa covid sekarang, semua orang gila-gila ngomong lockdown saudara. Orang kusta ini di lockdown juga di sana. Nah kalau mereka sampai mereka berkata, ini perbuatan ini bukan ini cari masalah ini. Kita disuruh pulang ke rumah, ke kota, menghadap imam, sementara imam sudah nyatakan kita tidak tahir atau najis. Tapi karena itu Yesus yang berkata, mereka percaya dan mereka melangkah dan dengar baik-baik. Mujizat itu tidak terjadi ketika mereka duduk-duduk. Mujizat itu tidak terjadi ketika mereka mendengar dan bergairah. Lalu mereka berkata, amin, 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 amin. Tidak, mujizat itu tidak terjadi ketika mereka mendengar-dengar, melihat-lihat. Tetapi mujizat itu terjadi ketika mereka melangkah. Dan Alkitab mencatat sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apapun persoalan kita, mari tetap berjalan. Jangan berhenti, katakan tidak ada seorang pun dan apapun yang bisa menghentikan langkahku. Sebab sementara aku berjalan, mujizat pasti terjadi. Dan perjalananku step by step adalah mujizat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari percayakan hal itu. Saya percaya betul dan saya sudah melewati hari-hari yang penuh dengan pertolongan-pertolongan Tuhan, yang penuh dengan keajaiban. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, camkan baik-baik ketika mereka melangkah seperti itulah terletak iman yang saya katakan. Di antara iman dan ketaatan muncullah keajaiban. Di antara iman dan ketaatan hadirlah mujizat. The wonders, perbuatan-perbuatan yang heran dari Tuhan. Dikala mereka mulai bertindak atas iman dengan ketaatannya. Iman tidak cukup hanya dipercakapkan, saudara. Iman tidak cukup hanya diendap-endap di dalam pikiran. Iman bukan sesuatu yang harus kita hafal-hafalkan. Tidak. Percuma, saudara. Iman juga bukan informasi yang menambah pengetahuan. Saya mau katakan begini, ada banyak sekali orang berpikir, kalau dia mulai banyak belajar ini, lalu imannya makin kuat. Tidak. Iman juga harus dilatih dengan ketaatan. Tanpa ketaatan iman juga menjadi mati. Sebab Alkitab mencatat iman tanpa perbuatan. Berarti perbuatan pada hakikatnya adalah ketaatan. Sebab kita akan berbuat sesuai, according, sama dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ketika kita membicarakan, mempercakapkan dan melakukan firman Tuhan, terjadilah mujizat. Saya mau ingatkan kita bahwa Allah bukan satu mata pelajaran yang harus kita hafalkan. Allah atau Tuhan bukan mata kuliah wajib yang harus kita pelajari. Allah adalah pribadi yang hebat. Ya tapi kan Pak, di dalam mengikut Tuhan kita banyak sekali belajar. Iya, tapi bukan belajar tentang Tuhan. Justru ketika kita mengikut Tuhan, kita lebih banyak belajar tentang diri kita sendiri. Katakan amin, saudara. Ketika kita mengikut Tuhan, kita semakin mengenal diri kita, mengenal siapa kita, dan akhirnya membuat kita makin rendah hati, membuat kita makin tersungkur sama seperti orang penyakit kusta ini ketika dia lihat dalam perjalanan, ketika dia mulai taat dan dia percaya kepada Tuhan melangkah, lalu dia lihat udah tahir, tahir, kuping saya sudah bagus, mata saya sudah bagus, jari-jari saya sudah hadir, semua organ tubuh saya sudah lengkap, saya sudah gagah lagi, aku harus pulang menghadap Yesus, aku harus mengucapkan terima kasih kepada dia. Siapakah aku gerangan? Ini dikatakan oleh orang ini yang satu ini, dan anehnya ini orang Samaria. Bukan orang Yahudi, bukan orang yang penuh kasih karunia dan rahmat, bukan orang yang diperjanjikan, tapi orang Samaria. Sementara yang orang-orang Yahudi lain, yang 9 orang lain, justru setelah mereka sembuh, saya percaya mereka pergi gembira dan ada yang bersuka cita, ada yang pergi mungkin main biliar lagi. Yuk main biliar lagi yuk, kita yuk udah sehat yuk. Yuk kita main futsal lagi yuk. Kembali kepada hobi-hobinya, kembali kepada dosa-dosanya, kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tapi kembali kepada habitatnya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-13, kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan berkata supaya kita tidak menggunakan tubuh kita sebagai senjata-senjata kelaliman. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mujizat tidak timbul ketika mereka merenungkan atau diam-diam manggut-manggut mendengarkan khotbah. Tidak. Sekalipun itu perlu, tapi
Mujizat timbul ketika mereka bertindak, ketika mereka melangkah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, ironisnya adalah yang sembuh ini dan datang menghadap Tuhan Yesus adalah orang Samaria. Kisah Samaria ini menempelak orang-orang Yahudi. Ada berapa kisah tentang orang Samaria, saudara? Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ada kisah orang Samaria yang murah hati. Alkitab mencatat adalah seorang yang turun, lalu disamun oleh penyamun, hampir mati, ditinggalkan. Lewatlah imam, lewatlah Lewi. Imam dan Lewi menyingkir karena mereka tidak mau dinajiskan. Mereka berpikir ini kan mayat. Hukum Taurat mengatakan imam tidak boleh dekat sentuh dengan mayat. Tapi kan ada hukum pentahiran. Kalau mereka punya belas kasihan, mereka bisa ditahirkan dengan hukum pentahiran. Tapi mereka memang enggan, mereka tidak mau, mereka memilih nyaman. Mereka tidak mau meninggalkan kenyamanannya. Mereka tidak mau sibuk, tidak mau repot dengan orang-orang yang begitu. Tapi datang justru orang Samaria yang identik tidak mengerti kebenaran. Identik tidak tahu agama. Identik menjadi orang barbar yang dipandang tidak mengenal Tuhan dan dianggap kena kutuk. Tapi justru orang Samaria inilah yang melakukan perbuatan kasih. Sampai Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara dari cerita ini yang menjadi saudaraku dan sesamaku manusia? Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, ada kisah orang Samaria, yaitu perempuan Samaria yang sudah hidup dalam dosa. Tapi ketika Yesus duduk-duduk di sumur Sikar, dan ketika itu orang Samaria perempuan itu datang dan dia menerima Yesus. Perkataan-perkataan Tuhan dia terima dan dia percaya. Lalu setelah itu dia pulang ke kota menginjil dan seluruh isi kota keluar. Dia berkata, lihatlah di sana ada orang nabi yang menceritakan kepadaku tentang seluruh hidupku. Dan seluruh kota keluar. Dan itulah cerita di Alkitab bahwa hasil penginjilan seorang mantan perempuan Dursila, mantan perempuan pelacur, yang akhirnya seisi kota bisa percaya dan terima Yesus sebagai Tuhannya. Lalu ada juga lagi perempuan Siro Fenisia yang juga orang kafir, yang ketika anaknya sakit dia berkata, Tuhan, anakku sakit, sembuhkanlah anakku. Tapi Tuhan berkata tidak layak memberikan makanan yang patut diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, ya tapi Tuhan, anjing itu juga layak mendapat remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Dan Tuhan Yesus berkata, belum pernah kutemukan iman sebesar ini. Ibu, anakmu sembuh. Nah, saudara kekasih, jadi ini bukan persoalan agama. Ini bukan persoalan saudara di gereja mana. Ini bukan persoalan saudara sudah lulus sekolah teologi. Pak Yusuf Roni pernah berkata, jangan-jangan orang sekolah teologi tapi akhirnya tolol lagi. Saya tidak sedang menyindir siapapun, tetapi Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan buah-buah dari kebenaran itu ketika kita melakukan firman Tuhan dan muncullah buah-buah itu dan Roh Kudus memberi kekuatannya kepada kita. Saudara kekasih, dan sekarang ini ada laki-laki Samaria yang penyakit kusta dan dia yang datang bersyukur. Allah tidak pernah pandang bulu. Allah tidak pernah memandang rupa. Allah kita adalah Allah yang senang memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Sebab dia adalah Bapa. Allah kita itu adalah Bapa. Dan tidak ada pengajaran lain, tidak ada agama lain yang mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu adalah Bapanya. Dan semua orang-orang yang ikut dia adalah anak-anaknya. Kita menjadi anak dan Allah adalah Bapa kita. Nah, saudara bayangkan kalau Allah kita adalah Bapa kita dan sekaligus dia penyembuh. Bayangkan kalau saudara ada yang punya Bapa dan Bapa saudara itu juga adalah merangkap dokter. Dialah Bapa, dialah dokter. Nah, begitu juga dengan Allah di surga. Dialah Bapa kita, dialah penyembuh kita. Saya dipanggil Tuhan ketika dia menyembuhkan saya dari rumah sakit. Semestinya saya harus operasi, tapi saya tinggalkan ruang operasi dan saya pulang. Tuhan menyembuhkan saya dan sejak itu Tuhan memakai saya. Dan sejak itu Tuhan tidak memberikan penyakit-penyakit yang lebih parah kepada saya. Saya percaya itu bukan perbuatan manusia. Dan bukan kehendak saya, itu kehendak dia. Supaya dia menghadirkan saya pada sebuah situasi. Dan di dalam situasi itu sadarlah saya bahwa Tuhan mengasihi saya. Sama seperti si kusta ini, orang Samaria ini. Setelah dia penyakit kusta, dikucilkan, kita tidak tahu berapa lama, di daerah tapal batas, jauh dari kampung satu dan jauh dari kampung lain. Tapi Yesus datang, encounter, perjumpaan terjadi di sana. Dan dia sadar bahwa ternyata ada Tuhan yang menyayangi dia. Ada mujizat yang terjadi.
di dalam hidupnya. Saudaraku, dengar baik-baik. Jadi ini bukan persoalan kita ini orang Kristen atau tidak orang Kristen, tapi ini persoalan bagaimana kita mempunyai hubungan kepada Tuhan. Sebab penyembahan, ucapan syukur itu muncul karena kedekatan. Kedekatan di sini bukan soal jarak, bukan. Kedekatan di sini adalah hubungan, relasi. Terciptanya sebuah relasi kita dengan Tuhan di dalam kesadaran karena Tuhan telah menerima kita apa adanya. Saudara dengar baik-baik. Alkitab mencatat ketika malaikat penghulu, malaikat berdosa di sorga, Allah Bapa langsung campakkan ke bumi. Tapi ketika manusia berdosa, Adam berdosa, Tuhan turun melangkah di Taman Eden. Dan saya percaya langkah itu langkah-langkah kedukaan. Langkah itu tidak seperti langkah-langkah biasa. Langkah itu langkah kesedihan. Saya percaya langkah itu diiringi oleh air mata surga yang berderai. Dan Adam pun ketakutan. Lalu Tuhan berseru-seru, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan Adam sembunyi. Saudaraku, dengar baik-baik. Inilah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Di dalam Yesus Kristus, Dia juga masih berseru-seru hingga hari ini kepada siapapun di antara kita. Tetapi ketika tercipta sebuah relasi, selayaknya kita menyembah Dia, memuji Dia. Sebab ketika kita menyembah Dia, gambar Allah semakin sempurna di dalam kita. Sebab kita dijadikan segambar, serupa dengan Dia.